Hai guys, pagi ini kita bersama rekan kerja kita, saudara Ricardo. Kita hari ini pagi ini akan mana tuh? Kunjungan ke Dinas Peternakan Kabupaten Langkat, Stabat. Jadi kita mau diskusi, edukasi terkait peternakan domba, ya. Jadi nanti ikutin terus di link Hairul Tamsil. Oke guys, oke. Kita sudah mau sampai guys ke lokasi Waringin Center. Oh, ini domba Kista Waringin, itu Kista Waringin yang kayaknya iya ini Waringin Center. Ini ada domba khas Langkat Waringin. Oke guys, kita sampai guys di Waringin Farm. Ini punya Bapak Tista Waringin, alumni peternakan Universitas Sumatera Utara aja guys. Oh, ini domba-dombanya. Campur kambing ya guys. Ini diberikan konsentrat macam penggemukan ya. Banyak yang kosong, baru kurban kemarin baru keluar ya. Hai. Tuh, ini gede guys. Pandanya mantap guys. Berat berapa ini? Jadi model perkandangannya seperti ini guys. Cukup diletakkan di samping-samping. Ini kotorannya ngalir ke bawah. Hai, pagi-pagi. Sound the ship. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah dan salam pada Rasulullah. Yang kami hormati teman-teman peternak domba yang hadir pada hari ini. Kemudian juga yang kami hormati dari pihak Medion. Adapun pertemuan kita hari ini sebenarnya berawal dari bincang-bincang kami dari pihak Medion, dan kemudian juga kami teruskan atau kami bincangkan dengan Pak Ical dari Waringin Center. Kita mau ada acara kumpul-kumpul, ya ngobrol-ngobrol. Ternyata acara ngobrolnya serius banyak. Jadi karena waktu juga rencana kita tadi rencana jam 10, karena mungkin kesibukan kawan-kawan jadi baru bisa hadir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Medion. Kemudian ya beginilah adanya kami mohon maaf kalau mungkin tempat dan segala sesuatu mungkin tidak sesuai dengan keinginan
kita. Semoga pembelajaran ataupun pertemuan hari ini membawa berkah buat kita semua, kemudian juga bisa menambah ilmu pengetahuan dan menambah ya jaringan atau pertemanan kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala sesuatunya kami persilakan kepada Mas Ricardo dari pihak Medion. Anaknya keluar ada 2 hari dia badannya kaku semua, Pak. Itu sebabnya kenapa itu, Pak? Itu bisa penyebabnya Grace tetani. Ya. Bisa kadang kekurangan magnesium Grace tetani itu, atau dia seperti tetanus, kejang dia bisa karena tetanus pusatnya basah, masuk bakteri tetani, jadi kemudian jadi dia tetanus. Ada yang kekurangan magnesium dia kejang kayak robot, ada yang seperti itu, kekurangan magnesium. Penanganannya seperti apa? Suntikan seperti garam Inggris, atau pemberian dengan sering pakan itu diberikan mineral. Garam. Itulah gunanya mineral. Di mineral itu ada kalsium, ada magnesium, banyak, kandungannya banyak. Itulah gunanya mineral. Selain dia untuk tulang dan lain-lain, dia juga berguna untuk biar cepat minta kawin. Seperti itu. Itu untuk domba yang hamil bagus juga? Boleh Ya. bagus sekali. Kenapa domba hamil atau domba lagi melahirkan perlu sekali mineral? Karena apalagi tadi pembentukan tulang anak, kan dia diambil dari tulang induk. Kalau dia kekurangan mineral, dari tulang induk diambil terakhir. Waktu melahirkan, induk jadi lemah. Nggak sanggup bangun. Waktu menyusui juga, untuk pembentukan susu dan itunya diambil dari tulang induk. Terakhir induknya ngedrop, belum ini nggak sanggup bangun. Ya makanya perlu sekali mineral. Jadi cara penanganannya itu kayak mana, Pak, kalau jika terjadi seperti ini? Kalau sudah terlanjur Kalau terjadi, sudah ya susah ya, Dok? saya bilang tadi harus penyuntikan magnesium. Itu pada anaknya? Iya, kadang kita infus. Sering tuh emang kejang gitu. Ya, soalnya kan saya kan di petani-petani itu sering banyak pertanyaan seperti itu. Bisa jadi memang kayak tadi semasa hamil, masa buntingnya tadi memang dia Kurang mineral. kalsium fosfornya juga kurang. Karena kan memang kalau kita tradisional pasti hanya rumput saja. Jadi tanpa memperhatikan misalnya kayak mineral yang disampaikan. Karena kalsium fosfornya itu kan dia ngambil dari ikan. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau kita bandingkan juga di ayam juga sering kayak gitu. Budayanya mah ada sering itu. Iya, jadi misalnya dia kan bertelur itu pasti butuh kalsium fosfor nih. Nah, dia ngambil dari tubuhnya. Cattle milk itu bagus. Ya, Cattle milk. cattle milk bagus. Cuma sekarang udah nggak ada lagi. Yang itu kan sama kan, Dok? Ya sama kayak mineral yang saya bilang itu paling bagus, itu mineralnya tinggi. Sama Pak Dokter ada. Hubungi dokter Guntur. Dok, gini Dok, mau tanya nih Dok. Boleh. Kan ada kambing udah beranak kan, cuma susunya ini besar, cuma air susunya nggak bisa keluar. Kenapa tuh, Dok? Nah, kemungkinan mastitis. Masih bisa. Mastitis itu disebabkan oleh bakteri. Jadi itu cara biar supaya itu air susu keluar tuh gimana? Cara supaya air susu keluar, yang pertama sekali bersihkan puting susunya dengan air hangat, menggunakan misalnya handuk, dibasah-basahkan, diperas pelan-pelan. Kemudian kalau untuk pengobatan nanti bisa pakai Medoxy LA. Ya, itu pengobatannya mastitis. Karena dia bakteri, jadi ada obatnya. Nah itu deh. Ya. Kemudian dari batu perah. Kadang-kadang yang agak susah nanti masih payah, kadang-kadang Medoxy LA kita tarik 1,5 sampai 1 cc, kita semprotkan ke dalam ambingnya, itu bisa. Medoxy LA kita ambil 1,5 cc atau setengah cc. Tapi nanti waktu nyemprotnya jangan menggunakan jarum yang tajam. Kita cari lubang ambingnya,
kalau sebenarnya ada yang dijual khusus, dia ada yang jual, tapi kalau untuk yang ini bisa kita gunakan speed biasa, tapi pokoknya jangan speednya tajam, jarumnya jangan tajam. Pokoknya dia masuk ke dalam ambing Lubang ambing itu. pakai Medoxi LA. Sana aja. Kalau kambing lumpuh itu obatnya apa? Lumpuhnya kenapa dulu nih? Lumpuh dia nggak bisa berdiri gitu. Nah, oke. lumpuh. Seperti yang diceritakan tadi, Heeh. penyebab lumpuh itu banyak. Salah satu defisiensi kalsium. Kalsium. Salah satu. Oh. Dan itu yang paling sering. Penanganannya dok? Penanganan bisa kita infus kalsium. Nah, infus kalsium. Kemudian juga kita penyuntikan ATP atau nanti ada glukosa. Kemudian juga pencegahan yang paling penting. Kita usaha pencegahan yang mineral. Seperti yang saya ceritakan tadi, mineral. Apalagi ternak yang hanya rumput aja setiap hari. Kalau kita mungkin nggak pakai konsentrat, ya mineral itu kita campurkan di atas rumput atau di dalam air minum. Jadi setiap kita kasih seberapa kita kasihkan. Oh iya. Ada takarannya nanti. Ya, dok. Kalau dalam makan campur itu bisa ya Pak? Bisa. Prinsipnya dia melalui air minum boleh, melalui pakan boleh, melalui rumput boleh. Yang penting dia intinya masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini ada juga nih Pak Dok. Masyarakat kita kan karena masalah induk ketika melahirkan si anak nggak keluar. Ngangkut ya Jadi, anak. kematian di dalam, ketuban sudah keluar, Pecah. anak tertinggal di dalam. Nah, cara penanganannya itu gimana, penyebabnya itu apa? Kalau kenapa sering kejadian ya yang seperti yang saudara Pak Bang Ical tadi bilang, itu bisa penyebabnya adalah distokia. Distokia itu kan kesulitan melahirkan. Bisa karena anaknya mungkin terlalu besar. Ya. Mungkin juga distokia karena posisi anaknya mau keluar itu salah. Seharusnya kakinya dua-dua gini, Sungsang mungkin lah. tersangkut. Kalau Mungkin manusia kepala sungsang lah. terpuntir atau bahunya terlalu besar atau Hmm. memang induknya sendiri tulang pelvisnya kecil. Kecil panggulnya. Ya. Cara penanggulannya bisa kadang-kadang dibetulkan dulu posisi anaknya, ya. Kemudian juga bisa dengan kemudian ditarik paksa. Bisa juga kita lakukan operasi sesar. Seperti itu. Itulah kejadian Pak Dok, yang pakai topi. Itu kejadian. Ya. Gimana tuh? Bisa saya bisa melakukan operasi sesar di domba bisa. Induk mati. Iya. Kalau anak yang terlalu besar bisa semacam partus gitu. Ya kita sesar Partus di kelaminnya atau di perut, di perut langsung. di perut. Kayak sesar manusia lah gitu Ya. ya. Karena kalau seperti kalau di manusia itu kan ada istilah buka 1 2 di titik. Ya. Itu kan ada di partus. Di heading. Di heading. Iya, di domba juga ada. Bisa. Kita yang penting tulang pelvisnya memang besar, rongga untuk keluarnya besar. Selama rongga keluarnya kecil, anaknya besar, mau kita heading Seberapa besar pun nggak akan keluar. Oh, jadi sesar. sesar. Kemarin kejadian di kandang kita mati nyangkut. Ya. Penasaran Kadang-kadang kalau ini kayak mana solusinya supaya anak selamat? Ya paling nggak induk dipotong. Ada yang teknik kadang-kadang ya yang di lapangan ya, potong induk langsung buka perut. Oh. Nah itu ada, tapi yang paling terbaik adalah lakukan operasi sesar. Insya Allah selamat dua-dua. Kalau untuk tingkat keselamatan induknya itu setelah sesar itu kan, kalau manusia kan bisa dirawat gimana, kalau itu kan dia jalan. Ya tetap di kandang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sesarnya bisa dilakukan secara dia berdiri atau dia tidur. Itu tanpa dibius loh. Bius. Dibius juga loh. Ya, tapi mungkin hanya bius lokal atau bius epidural. Oh.
hampir sama kayak manusia. Jadi sekarang kan rata-rata bius epidural. Jadi hanya ini, jadi hanya bawah aja yang terasa, atas sadar. Jadi di domba, sapi juga seperti itu. Kadang hanya bius lokal aja cukup. Kemarin kejadian penasaran karena gede kali anaknya. Saya timbang 3 kilo 7 on. Anaknya itu bang, Iya. selamat jadi enggak? Oh. Induknya selamat. Induknya selamat. Terlalu besar mungkin. Oh. 3 kilo 7 on. Kadang kan penanganannya lambat. Iya. Jadi kalau di domba, sapi itu dia kalau sudah ketubannya pecah, itu waktunya lebih kurang 1 sampai 8 jam. Harus sudah keluar. Ya. Jadi lebih kan. Kalau udah lebih dari 8 jam berarti masalah. Bang ngomong sama Ya. minta telepon kan. Kan ketubannya udah pecah ya kan. Nah, di dalam masih ada cairan, itu masih ada dia. Itu hanya apa namanya? Kalau namanya itu chorioallantois namanya, kan hanya ininya aja yang warnanya agak putih agak kebiru-biruan itu kan. Pecah itu masih ada, dia pembungkus dalam masih ada. Bukan berarti udah pecah, itu nggak ada. Itu hanya kayak ini pembungkus utama, nanti ada pembungkus kecil di luar, itu itulah ketuban. Nah, tapi kalau kenapa dalam 1 sampai 8 jam nggak keluar, itu masalah. Makanya itu operasi. Di orang juga seperti itu, udah pecah ketuban atau apa, nggak ada kemajuan, dan kadang kita suntik hormon. Di domba juga seperti itu, kita suntik hormon, dalam 1-2 jam nggak ada kemajuan, operasi. Ada yang nanya, kalau operasi sesar itu berapa biayanya? Kalau di sapi sampai 2,5 juta. Kalau domba? Kalau domba sekitar hampir 1 juta. Larang operasi yang lebih baik. Ya. Iya. Kalau di domba itulah masalahnya, di domba, di sapi, disitulah masalahnya. Makanya salah satu Biayanya ya. tindakan yang seperti saya bilang tadi, Potong induk, potong induknya, keluarkan besok anaknya. keluarkan anaknya. Nah, terkait biaya sesar tadi ya. Ya, Jadi salah satu lah ya. Nah, anak ya atau itu. induk. Ya anak induk yang bisa dijual masih, mudah-mudahan anaknya selamat. Jual daging ya. Masih Itu hidup. dari potong induknya jual sama saya. Nah, Siap. ya kan Domba itu ini umur sekian, berat sekian, kan dosisnya itu seperti apa? Terus kalian kalau pas pertemuan kedua bang praktek bang. Iya bang. Langsung kita buat Nyuntikkan konsentrasi apa itu terus. dok? Dokter kulkul aja ya. Ya, Nyuntikkan. ini kan udah ada di sini, misalnya ada yang sakit dibawa ke sini, tapi jangan gabung ke sini atau di luar atau gimana, nanti bisa. Kira-kira kambing nggak sakit. Pokoknya nanti ya, kalau terus masalah domba sakit. Kalau nggak saya sakit ini ya, paling kita suntik vitamin. Kalau itu pasti viewernya banyak. Iya dok. Kalau masalah domba sakit nanti saya ingin dia. Ya, kalau nggak ada kambing, Kan kemarin yang 5.000 Jarang-jarang itu loh. Orang yang menyediakan domba sakit. Nyangkut juga pancingan ya. Ada kurban Padahal kan, cuma dok. Google asisten yang ngomong kan, Maksudnya obat-obatan. Dosisnya berapa kan bingung? Iya betul. Ya kalau dosis semua obat itu rata-rata berat badan. Semua itu. Situ ya, sifat badan. Kalau di hewan semua berat badan. Kalau di manusia pun sebenarnya berat badan. Palingnya. Cuman di Alhamdulillah dari jam 10 tadi kita bertemu di sini, banyak ilmu yang dapat kita peroleh, baik yang dari kami ilmu sangat sedikit Pak, ilmu dari Dr. Tukul, terima kasih juga teman-teman di sini juga, terima kasih sangat banyak sekali. Memang kami basicnya memang banyak diri unggas Pak, jadi ini jadi peluang kami juga untuk terus meningkatkan kemampuan lah ya, belajar terus ya. Jadi senang sekali, harapan kami acara ini tidak berhenti di sini, nanti bisa kita diskusi kecil lagi, bisa kita hidupkan lagi ya. Jadi ada kontennya Bang apa tadi Bang? Bang Arif ya. Ya. Jadi tadi udah saya subscribe. Itu untuk kita sama-sama bersemangat untuk menaikkan peternakan Sumatera Utara. Ya. Jadi intinya kami di sini PT Medion mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, karena ini di luar ekspektasi mungkin dari bapak-bapak. Kalau nggak ada sampelnya atau nggak ada brosurnya, itu jadi pelajaran juga buat kami ya. Jadi ini memang saya juga dikabarin si Ricardo kemarin, Pak
Oke guys, setelah kita mengikuti rangkaian diskusi, semoga hasil diskusi bermanfaat. Teman-teman sekalian bisa mengetahui tentang penyakit domba dan solusinya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Assalamualaikum.